Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A02 angkatan 2017 yang beranggotakan saya sendiri Husnul Istiqomah, ada Juvenus Permana dan ada Rasidah. Di sini untuk tugas jurnal kami mengambil judul tentang mengembangkan kemandirian ABK. Adapun peta konsep yang dapat kami kembangkan dari jurnal kami, yang pertama adalah mengenai kajian teori kemandirian ABK. Yang kedua adalah isu atau permasalahan yang ada dalam jurnal. Yang ketiga adalah konsep kemandirian ABK. Yang keempat, solusi atau pembahasan kemandirian ABK. Sama yang terakhir adalah pesan moral yang terkandung dalam jurnal yang membahas tentang mengembangkan kemandirian ABK ini. Adapun kajian teori yang dapat kami kembangkan dalam jurnal kami diantaranya adalah menurut KBBI yang mengatakan bahwa orang yang mandiri adalah orang yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, menurut KBBI juga mengatakan bahwa orang yang mandiri adalah orang yang dapat menyelesaikan masalah pada dirinya sendiri. Kemudian, jika dalam konteks anak berkebutuhan khusus, mandiri adalah kemampuan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan bisa melakukan hal sederhana seperti minum, makan, berpakaian, mengenai toileting, kemudian berpindah tempat dan lain-lainnya. Karena mengingat hambatan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus dapat dikatakan mandiri jika mampu melakukan hal-hal sederhana tersebut tanpa bantuan orang lain, dan dikatakan cukup mandiri jika mampu melakukan hal tersebut dengan sedikit bantuan orang lain. Mengingat hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus, tentunya kemandirian anak berkebutuhan khusus perlu dikembangkan sedini mungkin agar nanti pada saat mereka dewasa kita dapat menanggulangi kebergantungan mereka terhadap orang lain. Karena banyak nih anak berkebutuhan khusus yang belum bisa mandiri di lapangan, maka di sini kami tertarik untuk memilih judul ini agar anak berkebutuhan khusus ini dapat mengembangkan kemandiriannya. Karena kemandirian ini tentunya sangat penting bagi mereka. Diperlukan suatu upaya dalam rangka mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam hal kemandiriannya, dan nanti akan kami bahas dalam hal pembahasan konsep kemandirian anak berkebutuhan khusus. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya nih anak berkebutuhan khusus yang masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil pembahasan ini karena mencari tahu bagaimana cara mengembangkan kemandirian ABK yang efektif tentunya. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana kami di sini menggunakan pengumpulan data dari studi literatur, baik berupa sumber jurnal ataupun sumber skripsi dari peneliti lain. Kemudian data literatur tersebut kami kumpulkan, kemudian dianalisis sesuai dengan yang penulis gambarkan dalam kemandirian anak berkebutuhan khusus. Kemudian kami bahas dan kami uraikan dengan cara yang lebih efektif untuk pengembangan kemandirian anak berkebutuhan khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil jurnal yang kami buat dari beberapa jurnal orang lain. Di antaranya hasil tersebut yaitu mengenai pengembangan diri ABK yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut. Nah, yang pertama yaitu adalah bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini diberikan kepada anak itu untuk pemahaman anak sendiri mengenai cara makan, cara minum, menggunakan sepatu, dan aktiviti daily living lainnya yang berkaitan dengan anak sendiri. Nah, misalnya itu mengenai motorik halus itu akan dilakukan di indoor, sedangkan untuk berkaitan dengan motorik kasar itu akan dilakukan di outdoor. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran. Kenapa? Karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kegiatannya itu yaitu mengenai tata boga, membatik, karya kerajinan dari bahan keras.
Kemudian yang ketiga yaitu mengenai dukungan sosial. Dukungan sosial ini sangat berpengaruh bagi anak berkebutuhan khusus. Kenapa begitu? Nah, karena jika orang tuanya itu tidak memberikan dukungan lebih untuk anaknya, maka anak tidak akan terdorong untuk menjadi lebih mandiri. Nah, misalnya orang tua tersebut memberikan tanggung jawab kepada anaknya untuk memberikan bahwa anak ini boleh memilih jawabannya sendiri tanpa disalahkan. Nah, maka itu akan membuat anak lebih percaya diri, lebih mandiri lagi. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengenai metode scaffolding. Metode ini adalah metode yang diberikan oleh guru pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus tentunya. Nah, metode scaffolding ini dilakukan tidak terus-menerus. Kenapa? Karena itu akan membuat anak tidak lebih mandiri. Tetapi dengan metode scaffolding, anak akan lebih mandiri karena guru itu akan tetap memberikan dukungan kepada anak, tetapi lama-kelamaan guru tersebut akan menjauh atau tidak mendukung lagi, tetapi mendukung dari jauh saja, tidak dekat seperti dulunya. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai isu atau permasalahan kemandirian diri ABK. Nah, ABK ini tentunya memiliki hambatan pada dirinya. Nah, misalnya mereka itu kan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri. Kebanyakan anak ABK itu tidak mandiri. Mereka itu menganggap dirinya itu terkadang tidak mampu. Sebenarnya mereka itu mampu, tetapi dia tidak mau, tidak ada keinginan dalam dirinya sendiri. Sehingga perlunya ada sebuah upaya untuk mengembangkan kemandirian diri ABK tersebut. Ya, salah satunya tadi dari yang saya jelaskan sebelumnya ada dengan konseling, metode scaffolding, dengan kegiatan ekstrakurikuler ataupun dukungan sosial dari orang tua. Solusi dan pembahasan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian anak berkebutuhan khusus, dapat menggunakan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada pihak yang mengalami masalah yang bermuara kepada teratasinya masalah tersebut. Metode bimbingan konseling yang dapat digunakan yaitu indoor dan outdoor. Indoor berguna untuk melatih motorik halus anak yang berdampak kepada anak bisa mengikat tali sepatu, mengancingkan baju, dan minum. Sedangkan metode outdoor berguna untuk melatih motorik kasar anak, sehingga anak dapat berpindah tempat seperti berlari, berjalan ke tempat yang ia inginkan. Dan yang kedua, anak dapat dilatih kemandiriannya menggunakan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, seperti memasak, membatik, dan membuat kerajinan dari barang bekas. Kegiatan-kegiatan ini dapat membantu anak dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencari penghasilan. Sedangkan yang ketiga, anak dapat ditingkatkan kemandiriannya melalui dukungan sosial yang diberikan oleh orang tua dan guru. Orang tua dapat membantu anak meningkatkan kemandiriannya dengan membiarkan anak menentukan pilihannya secara mandiri. Setelah anak menentukan pilihannya secara mandiri, jika terdapat kesalahan, orang tua dapat mengingatkannya dengan perlahan-lahan dan dengan penuh kasih sayang. Orang tua dapat mengajak anak keluar untuk bersosialisasi bersama teman-temannya. Intinya orang tua harus menerima kondisi anaknya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Guru dapat melatih kemandirian anak dengan memberikan tugas dan materi yang sesuai dengan pemahaman anak. Intinya jangan terlalu sulit bagi anak atau yang terlalu mudah. Harus sesuai dengan pemahaman anak. Sedangkan teknik lain yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan metode scaffolding. Metode scaffolding adalah pengarahan. Pengarahan ini, apa yang dimaksud dengan pengarahan? Metode pengarahan adalah metode dengan pemberian bantuan yang tidak dilakukan secara terus-menerus, namun dikurangi. Artinya, pertama, anak dalam kemandiriannya itu diberikan bantuan oleh guru bagaimana cara melakukannya. Setelah semakin lama, anak semakin bisa, guru mengurangi bantuan yang diberikannya sedikit demi sedikit hingga anak akhirnya bisa secara mandiri. Demikian 4 cara untuk meningkatkan kemandirian anak berkebutuhan khusus. Dalam meningkatkan kemandirian anak berkebutuhan khusus ini dibutuhkan penanganan multidimensional, artinya penanganan dari segala pihak.
harus segala pihak terlibat untuk menangani anak berkebutuhan khusus supaya anak dapat mandiri. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.